Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Mimin akan menyampaikan atau membahas soal-soal seleksi P3K. Silahkan disimak baik-baik. Soal nomor 1. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jawabannya yaitu D. Konteks penggunaan. Soal nomor 2. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawaban untuk soal nomor 2 yaitu B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal nomor 3. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jawabannya yaitu A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Soal nomor 4. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik, media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasikan, tujuan, visi misi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jawabannya yaitu A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Soal nomor 5. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. C. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawabannya yaitu C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Soal nomor 6. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan berisi
atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawabannya yaitu fungsi media pada pernyataan tersebut yaitu B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Soal nomor 7. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Jawaban nomor 7 yaitu A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. Soal nomor 8. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book, B. Forum, C. Blog, D. Portofolio. Jawaban untuk soal nomor 8 yaitu C. Blog. Soal nomor 9. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi. B. Program desktop publishing. C. Program untuk menjelajahi laman. D. Program menciptakan laman. Jawaban nomor 9 yaitu B. Program desktop publishing. Soal nomor 10. Saat kita akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. www.yahoo.com, B. www.gmail.com, C. www.hotmail.com, D. www.caridata.com. Jawabannya nomor 10 yaitu A. www.yahoo.com. Soal nomor 11. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Word. Jawaban nomor 11 yaitu D. Microsoft Word. Soal nomor 12. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing. Jawabannya yaitu C. Microsoft PowerPoint. Soal nomor 13. Menyusun pertanyaan, mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran
A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik. Jawabannya yaitu B. Saintifik. Demikianlah tadi pembahasan soal-soal CAT P3K khusus guru tentang komponen teknis, yaitu tentang media pembelajaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.